Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Politeknik Caltech Riau. Saya jurusan D3 Teknik Elektronika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bakat. Sebelum itu, kita membahas apa itu tujuan. Tentunya setiap manusia mempunyai tujuannya masing-masing. Semua hal yang dia lakukan pasti ada tujuannya dalam tujuan tertentu. Nah, salah satu itu tujuan kita berkuliah. Tujuan kita mempunyai pendidikan di luar negeri. Ada saya juga mempunyai tujuan tersebut. Tujuan saya dari kuliah itu yaitu untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan bakat dan keinginan yang saya miliki. Menurut saya, arti kesuksesan itu dapat diartikan yaitu ketika kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain dengan bakat dan potensi yang kita miliki. Nah, di Indonesia sendiri ada nih beberapa hal yang menjadi syarat dan kebutuhan yang bisa dikatakan sukses. Nah, adapun hal-hal tersebut yaitu yang pertama itu paling dibutuhkan pasar. Nah, tentunya jika dibutuhkan pasar, tentunya kita akan terpakai. Kita akan dibutuhkan oleh orang banyak. Yang kedua, tentunya penghasilan besar. Nah, penghasilan besar ini tentunya menjadi keinginan setiap orang untuk menjalani hidup. Tentunya semua orang membutuhkan uang untuk menjalani kehidupannya. Yang ketiga yaitu prestasi yang tinggi. Setiap manusia itu pasti bahagia, pengen memiliki prestasi di kehidupannya sebagai kelebihannya di suatu bidang dibandingkan orang-orang lain. Nah, sebenarnya yang keempat itu orang menganggap aman, nyaman dan terjamin. Ya, setiap orang pasti senang kalau suatu pekerjaan itu dilakukan dengan aman, nyaman dan terjamin. Maksudnya yaitu sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini banyak dari kita kebanyakan pasti orang tuanya pengen sukses, anaknya sukses. Jadi dia pengen anaknya itu seperti dia atau bahkan lebih bisa sukses dibandingkan dirinya. Itu pasti setiap tua. Yang selanjutnya itu ikatan dinas. Nah, yang ini pasti tentunya diinginkan oleh orang karena hal-hal yang dijaminkan oleh kita bekerja dengan ikatan dinas seperti kesejahteraan yang ditawarkan oleh pada pekerjaan tersebut. Nah, dari beberapa hal yang telah dijelaskan tadi, tentunya itu kebanyakan orang pasti menganggap itu merupakan syarat untuk sukses. Tapi nyatanya tidak. Itu bukan merupakan standar utama dalam mereka itu bisa dikatakan sukses. Oleh sebab itu, kebanyakan kita tuh salah mengartikan suatu hal gitu. Nah, di dalam bidang kita atau di kita gitu, di mahasiswa sendiri mengalami salah jurusan karena persepsi mereka yang terlalu tinggi lah gitu. Dari data didapatkan ada sekitar 84% dari seluruh mahasiswa Indonesia itu mengalami salah jurusan. Mereka berpikir bahwa jurusan mereka itu sangat cocok bagi mereka ataupun ada juga karena sebab orang tua dan dia berpikir bahwa itu cocok, padahal dia tidak sesuai dengan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Karena dia nggak tahu apa sih potensi dan bakat dia gitu. Adapun hal-hal yang menjadi akibat dari mahasiswa salah jurusan yaitu ada pertama itu kesulitan melakukan perkuliahan. Nah, tentunya jika ada mahasiswa yang tidak sesuai dengan jurusan yang dia inginkan, tentunya dia tidak bisa beradaptasi dengan tersebut. Misalkan dia suka di bidang seni tapi dia masuk di teknik gitu, contohnya kan itu kan nggak bisa selaras. Jadi mereka harus bisa beradaptasi tentunya
juga tidak menyelesaikan. Tentu mereka mengalami kesulitan yang sangat tidak diinginkan oleh kita sendiri tentunya. Yang kedua tentunya masa kuliah yang lama, karena tidak ada rasa kecocokan antara basic yang dia dapatkan dengan jurusan yang dia pilih. Tentunya dia akan mengalami kesulitan itu dia nilai rendah, tentunya dia bisa kuliah lama 7 semester. Itu jadi hal yang harus dipikirkan oleh kita. Yang kedua itu berpotensi drop out. Nah, ini yang paling kita takutkan. Apabila kita udah kuliah lama, kesulitan, nilai kita rendah, ini kita juga harus kita benar drop out, karena kita juga bisa menyelesaikan mata kuliah yang telah diajarkan oleh dosen-dosen atau pembimbing yang telah disampaikan kepada kita. Tentunya kita harus bisa. Nah, yang keempat itu dapat terjebak di karena masalah. Dari 3 tadi ada beberapa orang yang bisa beradaptasi walaupun dia tidak sesuai dengan bakat dia tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, akhirnya dia walaupun dia berhasil, misalkan dia dapat jurusan ini tapi dia nggak sesuai dengan basic dia, sesuai dengan keinginan dia, jadi dia tuh terjebak dalam karir yang salah. Sebenarnya dia harus jurusan A tetapi dia harus ngambil yang B gitu, karena dia tamatan jurusan B. Nah, hal itu harus kita hindari. Nah, oleh sebab itu dari hal tersebut tentunya kita takut. Gimana sih bagaimana sih cara kita menentukan potensi? Tentunya kan setiap manusia di bumi ini atau setiap manusia diciptakan pasti mempunyai anugerah bakat potensi. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia tidak tahu apa sih sebenarnya bakat yang kita miliki. Mereka bingung bagaimana sih cara menentukan apa bakat potensi yang kita miliki. Nah, di sini saya akan memberitahukan beberapa hal yang bisa kita telah dari diri kita sehingga kita bisa tahu apa sih bakat kita. Itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu hearing. Apa sih hearing itu? Hearing itu berarti selalu muncul dan dilakukan lagi. Nah, misalkan saya yang mengalami teknik itu, saya senang dengan jurusan yang saya pilih itu, alhamdulillah lah gitu. Misalnya saya suka di rangkaian elektronika. Nah, saya itu selalu berpikir apabila belajar selalu muncul dengan saya, belajar ini mungkin ini, terus saya suka lakukan terus menerus. Nah, itu makanya berarti sesuai dengan potensi yang kita miliki. Adapun yang kedua yaitu rapid learning, yaitu cepat memahami dan menguasai dengan baik. Nah, misalnya dari tadi saya yang suka belajar tentang rangkaian elektronika itu, apabila belajar itu saya itu lebih walaupun ada beberapa yang sulit juga, tapi saya bisa memahami dengan baik, benar, dan bisa menguasainya dengan baik. Misalnya kita belajar tentang rangkaian seri paralel. Nah, dia dijelaskan oleh dosen-dosen itu, saya merasa cepat memahami dan untuk menguasainya, melakukannya itu saya bisa. Selanjutnya yang ketiga yaitu flow, perasaan mengalir saat tercerat dan melakukan sesuatu. Nah, perasaan ini tentunya apabila kita sudah bisa menguasai, bisa melakukannya, tentunya ada perasaan mengalir gitu. Ada rasa ini terus ini enak gitu. Jadi perasaan terus kita mengalir. Jadi berlalu gitu, cocok dengan kita. Selanjutnya claim of excellence, yaitu pintar menguasai. Nah, misalkan Anda yang menyukai suatu bidang, Anda menguasai. Tentunya kalau udah senang, pasti Anda menguasai. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari bakat Anda, itu potensi Anda. Anda bisa di bidang itu, Anda memiliki potensi bakat. Yang kelima itu satisfaction. Satisfaction tentunya dia singkatkan kepuasan saat dan setelah melakukan. Misalkan ada seorang yang menyukai bidang desain 3D, desain alat industri. Saat dia melakukannya, dia tuh puas dengan hasil yang dia dapat. Karena kan sebagai orang
ya aduh aku dapat yang ini, tapi itu gak puas lah, tidak ada merasa kepuasan, jadi itu bukan bakat dia gitu. Jadi kita merasakan, wih saya senang seperti itu. Nah, apabila itulah tadi 5 hal yang bisa kita telah dari diri kita, semoga kita bisa mendapatkannya, kita bisa nilai diri kita, oh bakat saya suka di sini. Nah, sebelum itu ada 4 secret of 4A dari yang saya dapatkan pada ini skill, yaitu enjoy, easy, silent, dan earn. Nah, enjoy itu kita menikmati, easy kita mudah melakukannya, silent kita pintar menguasainya, dan tentunya kita bisa. Nah, itu dari saya, semoga apa yang terdapat dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.